Bab 966 sebelum negosiasi perdamaian 1:18+. Memem gelombang. Dengan cepat, Brook melebur ke dalam pelukan Minos, merasakan setiap bagian tubuhnya terbakar saat dia merasakan sensasi surgawi karena bisa mencium pemuda ini. Seorang pria belum pernah menyentuhnya sejak dia mengetahui perselingkuhan ibunya dengan mantan suaminya. Itu bukan hanya trauma bagi Brook yang menghalanginya untuk mempercayai orang lain, tapi juga benih keraguan di hatinya yang membuatnya bertanya-tanya apakah dirinya tidak cukup baik. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang digantikan oleh pasangannya sebagai salah satu orang tuanya tidak mempertanyakan dirinya sendiri? Jelas sekali, orang jahat melakukan tindakannya karena keinginan murni. Namun, korban seperti Brook akan selalu berusaha memahami mengapa dan kesalahan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dia menjauhkan diri dari seksualitasnya selama ini. Namun, disengaja atau tidak, berpantang dari sesuatu yang sudah diketahui dan disukai tubuhnya bukanlah hal yang baik. Peristiwa yang menentukan dalam hidupnya telah terjadi 7 tahun yang lalu, jadi tubuh wanita ini sedang meledak dalam nafsu saat ini, diam-diam memohon pada teman baiknya untuk membantunya menenangkan kobaran apinya. Dan merasakan panasnya tubuh Brook, lama-kelamaan Minos merasa lebih nyaman dengan situasi ini, sudah memainkan tubuh indah temannya sambil menciumnya dengan intens. Hah, Minos, kau tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu untuk melakukan ini bersamamu. Di tengah ciuman dan napas mereka yang cepat, Brook membisikkan ini padanya sambil menikmati perasaan disentuh lagi. Brook, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Minos langsung bertanya padanya, merasa bahwa dia setidaknya harus mendengarkan kata-kata wanita lemah ini sebelum melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Minos, kenapa menanyakan pertanyaan yang tidak perlu seperti itu? Dia menatapnya dengan intens saat dia merasakan celana dalamnya basah. Saya merasakan gairah Anda, P. Anda menginginkan ini sama seperti saya. Setelah mengatakan itu dengan nada tegas, dia mulai membuka kancing kemeja Stuart muda, merasa bahwa dia tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Sebelumnya ia pernah mencoba merayu pemuda ini dengan berbagai cara, bahkan hingga memaksanya mengoleskan lotion ke tubuhnya yang setengah telanjang. Namun, Minos selalu menahannya, dan dalam beberapa kesempatan Brook hampir berhasil menciumnya, selalu ada seseorang yang menghalangi mereka. Jadi, dalam situasi di mana keduanya sendirian di kediamannya, Brook tidak ingin membuang waktu. Minos telah menghabiskan waktu berbulan-bulan di luar kota kering sebelumnya, secara signifikan mendinginkan hubungan mereka. Jadi, sekarang dia berada di bawahnya, dia hanya ingin melepaskan pakaiannya dan segera mulai bersenang-senang sebelum seseorang menghalangi mereka. Melihat bagaimana dia tersenyum dan menjilat gigi atasnya dengan ujung lidahnya, Minos tersenyum penuh nafsu, siap melahap teman baiknya. Baiklah, kalau begitu, biarkan aku membuatmu melupakan masa lalu. Dia berkata dengan suara rendah kepada Brook sambil merobek gaun kuning cantik yang dikenakannya. Ah gelombang, dia mengeluarkan suara kejutan singkat sambil merasakan sedikit guncangan pada adik perempuannya. Minos, apa yang kamu ingin aku lakukan pertama kali, Brook? Minos bertanya sambil berdiri dari sofa itu dan menempatkannya di sana, membuatnya bersandar di sandaran sofa dengan punggung menghadapnya. P.O. Ah gelombang, dia mengerang sekali lagi setelah merasakan tamparan di salah satu pantatnya, bersamaan dengan Minos menurunkan celana dalamnya. Dan sambil menunggu respon darinya, Minos perlahan mendekatkan hidungnya ke area berharga Brook dan menghirup udara. Dalam-dalam, baumu harum sekali, Brook. Ucapnya sambil menggunakan salah satu tangannya untuk merasakan bunga basahnya. Mulutku mulai berair. Setelah itu, dia dengan cepat mulai mencium bunga Brook, menyebabkan wanita ini mengerang tak terkendali. Berbagai otot di tubuh indahnya bergerak-gerak akibat gelombang kenikmatan di tubuhnya. Dia kemudian merespons di tengah suara sakral mereka. Aku ingin kamu memanfaatkanku, Minos. Bisakah kamu melakukan itu untukku? Dia memohon. Mendengar itu, Minos tersenyum, melanjutkan permainannya namun perlahan mulai melihat ke lubang kedua Brook, lubang berwarna merah muda yang berdenyut itu. Dia perlahan mengangkat wajahnya, menyebabkan wanita itu menoleh ke belakang dengan ragu. Namun keraguan itu tidak bertahan lama di benak Brook. Saat itu juga, dia menelan ludahnya sebagai antisipasi saat dia akhirnya merasakan sesuatu yang hangat dan lembab menyentuh lubang keduanya. Minos gelombang, kamu tidak boleh melakukan itu.
Dia hendak menyuruhnya berhenti ketika dia tiba-tiba merasakan orgasme pertamanya setelah bertahun-tahun menggoyangkan tubuhnya. Row. Ah gelombang, hah gelombang minus gelombang lanjutkan gelombang. Ya, makan pantatku gelombang buat aku cum gelombang. Setelah beberapa waktu, Minos dan Brook ambruk di tempat tidur wanita ini bersama mereka tubuh berkeringat dan senyum tulus di wajah mereka. Setelah memulai aksi mereka sebelumnya di ruang tamu kediaman Brook, mereka sempat beberapa kali orgasme di tempat itu lalu menuju ke arah kamar tidurnya. Kemudian, mereka terus kawin liar satu sama lain, dengan Brook membara dengan hasrat saat dia merasakan kesenangan terbesar dalam hidupnya. Dan meskipun Minos telah mengalami momen-momen indah bersama teman-temannya yang lain, awal malam bersama Brook ini benar-benar luar biasa. Bukan hanya mereka teman lama, tapi Brook juga membawa frustrasi seksual sehingga ketika dia akhirnya melepaskan diri, seolah-olah dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan hanya bertindak seperti mesin kesenangan. Karena itu, bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Minos pun pernah mengalami salah satu pengalaman seksual terbaik dalam hidupnya. Brook, menurutku kamu tidak nakal. Dia mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya, sambil tertawa melihat wanita yang terbaring di pelukannya. Mendengar itu, wanita yang telah diisi benih Minos melalui kedua lubangnya tersipu malu. Kamu tidak tahu malu, Minos. Kau menciumku di tempat itu dan membuatku melakukan hal yang tak pernah kukira bisa dilakukan. Tapi kau malah menyebutku nakal. Kamu mesum. Dia menepuk pelan dada kirinya saat dia merasakan salah satu lengan Minos melingkari pinggangnya. Hahaha, kamu bilang begitu, tapi beberapa menit yang lalu, kamu menanyakan padaku, bagaimana kamu mengatakannya? Fuck, dia hendak mengulangi kata-katanya ketika tangan kecil wanita itu menutupi mulutnya. Jangan ulangi itu bukan aku. Hehe, tidak apa-apa, Brook. Aku senang melihatmu seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam sambil memeluknya lebih erat. Pokoknya, mari kita ulangi pengalaman itu dalam beberapa hari lagi. Bagaimana menurutmu? Beberapa hari, dia mengerutkan alisnya. Yah, aku harus mengurus beberapa urusan dalam beberapa hari ke depan. Jadi, aku tidak akan punya waktu luang sebanyak hari ini. Dia menjelaskan padanya, tersenyum dan memikirkan kembalinya dia. Tapi jangan khawatir, selama aku di kota kering, aku akan mengurus kebutuhanmu. Oh, kuharap kamu tidak melupakan itu. Hehe, aku janji. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Brook, Minos kembali ke kediamannya, di mana dia segera pergi ke kamarnya untuk mencari kedua wanitanya. Ruth masih tertidur ketika sampai di tempat itu, sedangkan Abi sedang duduk di kursi berlengan sambil membaca buku. Setelah melihat itu, Minos segera menghampiri Abi dan membawanya ke pangkuannya. Aku harus memberitahumu sesuatu. Dia berbisik di salah satu telinganya. Abi lalu mengendusnya sebentar sambil menatap matanya. Apakah kamu berhubungan seks dengan Brook? Ya, tapi bukan itu yang ingin aku bicarakan denganmu. Tapi, apakah itu mengganggumu? Tidak. Meskipun aku tidak suka kamu tidur dengan wanita lain, aku tidak merasa sedih jika kamu melakukannya dengannya. Brook telah melalui banyak masalah dalam beberapa tahun terakhir, jadi wajar jika membiarkan dia merasakan sedikit kebahagiaan bersamamu. Dia berkata dengan tulus sambil perlahan menyandarkan kepalanya di antara leher dan bahu kanan Minos. Besar, dia mengungkapkan senyum puas sambil memeluk pinggangnya. Tapi yang ingin kubicarakan denganmu adalah tentang Ruth dan aku. Oh. Aku meminta Ruth untuk menikah denganku bab 967 sebelum negosiasi damai 2 asterisk. Anda bertanya, Abi mengulangi kata-kata Minos, sedikit terkejut tapi tidak kaget. Dia sudah tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi cepat atau lambat. Bagaimanapun juga, Minos mencintai Ruth sama seperti dia mencintainya. Oleh karena itu, Abi hanya sedikit terkejut karena dia memutuskan untuk melakukan ini lebih cepat dari perkiraannya. Dan karena dia tidak menentang hal seperti itu, Abi hanya menatap wajah tunangannya sejenak menunjukkan keterkejutannya namun tidak menunjukkan ketidaksenangan. Yah, bagaimanapun juga kita akan menjadi satu keluarga, jadi ada baiknya kamu meresmikannya. Dia berkata dengan tulus. Sementara itu, Ruth yang masih terbaring di tempat tidur yang ia dan Minos tempatkan untuk beristirahat tadi, tiba-tiba membuka matanya saat mendengarkan percakapan keduanya. Ia kemudian mendengar suara merdu Abi. Bagaimana upacara pernikahannya? Apakah kita akan melakukannya di hari yang sama? Bagaimana dengan bulan madu kita?
Minos kemudian menjawab untuknya, kita lihat saja nanti. Itu akan lebih bergantung padamu daripada diriku. Jika kamu lebih memilih untuk mengadakan upacara terpisah, kita bisa mengaturnya. Yang paling penting adalah kalian berdua senang dengan pengaturannya. Setelah Minos mengucapkan kata-kata tersebut, Ruth akhirnya mengatakan sesuatu, menandakan bahwa dia sudah bangun. Aku tidak keberatan melakukan ini bersama Abi. Oh, Minos berkata dengan heran, Abi lalu bertanya sambil menatap wanita yang terbaring di tempat tidur itu, kamu sudah bangun. Hehe, maafkan aku baru saja bangun dan menangkap akhir singkat percakapanmu. Ruth tertawa dan bangkit dari tempat tidur itu, menuju ke arah mereka berdua. Setelah melihat tanda Minos, Ruth langsung duduk di atas kaki bebas tunangannya, berdiri di seberang Abi. Dia kemudian bersandar padanya, duduk dengan nyaman di kursi itu sama seperti Abi saat itu. Bagaimana pendapatmu tentang itu, Abi? Dia bertanya sambil menatap mata biru wanita itu. Aku juga tidak keberatan melakukan pernikahan bersama. Dengan begitu, setidaknya kita menghemat waktu untuk hal lain. Dia mengatakannya sambil tersipu. Minos mengangguk pada keduanya dengan sikap puas. Saat kita menikah, aku akan menghabiskan 1 bulan penuh hanya dengan kalian berdua. Jika kamu ingin bepergian keliling wilayah, kami akan melakukan perencanaan yang diperlukan dan berangkat. Tapi, jika kamu hanya ingin beristirahat di tempat yang tenang, rencana kami akan lebih baik lagi. Dia mengatakan ini sambil memikirkan tentang kerajaan tata ruang. Ruth belum tahu tentang tempat ini, tapi Minos berniat mengatakan yang sebenarnya setelah dia menikahinya. Jadi, jika dia dan Abi hanya ingin menikmati waktu bertiga saja, Stuart muda bersedia mengunci diri di kerajaan. Tata ruang bersama mereka, P.O. Abi kemudian mengerti apa yang dibicarakan dan dikatakan Minos. Kita akan punya banyak waktu untuk bepergian di masa depan. Tapi, sejauh yang ku ketahui, aku lebih suka tinggal selama beberapa hari di tempat yang tenang di mana hanya kita yang bisa mengaksesnya. Aku ingin sesuatu seperti itu juga. Aku tidak tertarik untuk mengetahui tempat manapun saat ini. Bagiku, yang terpenting adalah berada di sisimu, sayang. Ruth mengatakan ini dengan nada penuh kasih sayang sambil memijat salah satu pipi pemuda itu. Bagus, tapi setelah Minos mengatakan itu, Ruth teringat sesuatu yang penting yang dia tidak ingin menunggu orang lain menyentuhnya sebelum dia melakukannya. Ngomong-ngomong, dataran hitam akan segera merdeka dan menjadi kerajaan. Dengan pernikahan di antara kita ini, seseorang perlu mengambil peran sebagai ratu. Aku ingin menjelaskan bahwa aku tidak punya niat bersaing untuk mendapatkan posisi apapun, jadi jangan khawatir tentang hal seperti itu, kata Ruth dengan tenang. Abi akan menjadi ratu, dan itu sudah final. Oh, keduanya berseru kaget ketika mereka menyadari ini memang akan menjadi masalah. Keluarga kerajaan membutuhkan hierarki agar dapat berfungsi dengan baik. Dan karena tidak pantas bagi 2 orang untuk menduduki jabatan ratu, hanya satu dari mereka yang dapat menerima kehormatan tersebut. Dan memikirkan bagaimana perselisihan mengenai hal ini dapat membawa masalah pada hubungan mereka, Minos dan Abi merasa lega karena Ruth telah mengungkit masalah ini dengan cara yang begitu mudah. Roh wanita berambut biru itu kemudian bertanya setelah hening sejenak, apakah kamu yakin, bahkan jika kita berkeliling dunia bersama Minos di masa depan, kita pada akhirnya akan menghabiskan sebagian besar hidup kita di dataran hitam? Itu akan menjadi posisi yang berharga di masa depan. Tapi Ruth tidak mempedulikan hal itu. Saya yakin, dulu aku berpikir bahwa aku akan menikmati berpartisipasi dalam pemerintahan dataran hitam, tapi itu karena aku bisa berada di pihak Minos. Tetapi saya tidak punya niat untuk mencapai status atau kekuasaan politik. Saya hanya ingin berada di sisinya dan bisa memberinya beberapa anak. Dia berkata sambil menatap matanya. Lagi pula, kemampuan manajemenmu jauh di atas kemampuanku. Jadi, menurutku kamu akan mendapat peran ratu yang lebih baik daripada aku. Ruth, Abi berkata dengan suara rendah, merasa senang karena Ruth begitu berbakti dan menyayangi Minos. Abi juga tidak memperdulikan posisi politik atau status yang akan diperolehnya dengan menjadi ratu. Dia hanya menginginkan posisi itu karena itu berarti berada di sisi Minos dan bisa membantunya menciptakan dan akhirnya mengurus kerajaannya. Tapi keinginan tulusnya adalah untuk hidup bersama Minos dan, pada titik tertentu, mencapai keintiman paling luar biasa yang bisa dimiliki pria dan wanita. Seorang anak, dan mengetahui bahwa Ruth mencintai Minos dengan cara yang sama, Abi merasa terharu. Adapun Minos,
Dia sangat senang karena para wanitanya tidak bertengkar tentang hal itu. Sebelumnya mereka tidak akur, tapi siapa yang tahu, ya. Dia kemudian tersenyum penuh nafsu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu melakukan sesuatu selama aku pergi?" "Oh, tidak." Keduanya menjawab, malu, memahami apa yang dia bicarakan. Keduanya telah melakukan banyak hal bersama-sama, tapi ini hanya terjadi di hadapan Minos. Tentu saja, mereka bahkan bisa melakukannya saat dia tidak ada. Meski begitu, meski mereka menikmati permainan yang disarankannya, mereka hanya menghargainya jika kehadirannya. Saat jauh dari Minos, mereka memperlakukan satu sama lain seperti saudara dan tidak saling menyentuh secara intim. Dan faktanya, pada hari-hari, sejak kedatangan Ruth di kota kering, Abi dan dia baru saja tidur di ranjang yang sama tanpa melakukan apapun yang mungkin akan membuat jengkel orang-orang mesum tertentu. Mata Minos kemudian menajam, dan dia berkata, "Begitukah? Lalu kenapa kita tidak bersenang-senang saja? Sudah berbulan-bulan sejak kita melakukan trisam yang menyenangkan. Sayangku, apakah kamu tidak takut menjadi seorang pecandu?" Abi terkikik. "Berapa kali kamu berhubungan S3 kilodetik hari ini? Apakah kamu tidak malu?" Oh, Ruth memikirkan apa yang baru saja dikatakan Abi dan memahami bahwa dia tidak hanya bermain dengan mereka berdua tetapi juga dengan orang lain. "Apa yang bisa saya lakukan? Saya memiliki kesehatan yang sempurna." Dia tertawa sambil mengencangkan lengannya di pinggang keduanya, membuat mereka semakin dekat dengannya dan satu sama lain. Memem gelombang, memem gelombang. Ia kemudian mencium lembut bibir Abi sejenak sebelum akhirnya melakukan hal yang sama pada Ruth. Memem gelombang. Setelah itu, kedua wanita cantik dalam pelukan Minos itu saling berpandangan sejenak lalu mendekatkan bibir mereka. Saat itu juga, saat Minos memainkan tubuh mereka dan memperhatikan mereka, lidah keduanya akhirnya bertemu dalam ciuman yang kuat, menambah panas di tempat itu. Setelah melakukan hal tersebut selama beberapa detik, keduanya tertawa sejenak, hingga akhirnya mereka mulai merawat suaminya dengan baik. Pertama, mereka bergiliran mencium bibir Minos sementara yang lain perlahan menghisap leher pemuda itu dan melepaskan pakaian dari tubuhnya. Sesaat kemudian, Abi berlutut di lantai, melepaskan potongan pakaian terakhir dari tubuh Minos, dan mulai merawat naga berdenyut-denyut besar milik pemuda ini. Tapi tidak lama kemudian Ruth bergabung dengannya, dan mereka berdua mulai menggunakan lidah mereka untuk menyenangkan Stuart muda, menghisap batang dan buah sakarnya. "Ayo tidur," Minos menyarankan pada keduanya setelah beberapa saat, dengan cepat melepaskan pakaian terakhir dari tubuh mereka. Bab 968 sebelum negosiasi damai 3. Beberapa jam kemudian, waktu berlalu, dan akhirnya, Minos berada di luar kamar Hotel Gloria menginap di kota kering, di mana dia bermaksud mengajaknya kencan pertama mereka. Setelah Minos berjanji pada wanita itu bahwa mereka akan pergi bersama, 2 hari yang dijanjikan telah berlalu. Sekarang dia telah beristirahat dan menerima semua informasi tentang wilayahnya setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan. Di saat yang sama, Minos sudah mengabdikan sebagian besar waktunya untuk kedua wanitanya. Jadi, dia sekarang siap untuk pergi bersama Gloria dan menyelesaikan situasi mereka. Selain itu, tidak banyak yang bisa dia lakukan di kota kering karena upaya negosiasi perdamaian akan dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari. Oleh karena itu, dia sangat ingin memiliki momen singkat ini di sisinya dan akhirnya bergerak menuju awal dari akhir perang. Setelah menunggu di luar kamar Gloria beberapa saat, Minos mendengar langkah kaki di balik pintu itu sebelum pintu terbuka untuknya. Saat itu, Minos menatap penuh minat pada orang yang menyapanya. Meskipun dia sudah menjadi kecantikan yang langka untuk dilihat bahkan dalam situasi sehari-hari, dia terlihat jauh lebih menawan saat ini. Wajahnya memerah, dan bibirnya tampak sedikit bersinar, membuatnya sangat menggoda, sangat serasi dengan gaun merah yang pas di tubuh sempurnanya. "Gloria," kata Minos dengan suara rendah sambil mengamati si rambut merah di depannya. Dia dengan cepat memandangnya dari pergelangan kaki telanjangnya, mengikuti sepanjang tubuhnya, setelah melihat sedikit belahan dada, dan kemudian fokus pada wajah cantiknya. "Kamu terlihat luar biasa." Dia memujinya saat dia mengambil langkah maju. Dia tersenyum anggun padanya, memperhatikan setelan menakjubkan yang cocok dengan sempurna di tubuh penguasa yang kuat dan tinggi itu. "Kamu sendiri terlihat cukup menawan, Minos." Setelah itu, keduanya berpelukan,
namun tanpa melampaui batas yang wajar dimiliki oleh orang-orang yang mengenal satu sama lain pada kencan pertama. Dapatkah kita pergi? Minos melambaikan salah satu tangannya ke arah Gloria sementara Gloria mengulurkan salah satu tangannya ke arahnya, menganggap seluruh situasi itu lucu. Kemana kamu akan membawaku? Apakah ada tempat khusus di kota kering? Yah, kita masih punya banyak ruang untuk perbaikan, tapi kita sudah punya restoran dengan juru masak kelas 2 tingkat menengah di sekitar sini. Jadi, aku akan mengantarmu ke tempat itu hari ini. Oh. Dia mengarahkannya ke lift di lantai Hotel Four Seasons seperti yang dia katakan. Tapi di masa depan, aku akan mengajakmu mencicipi makanan pembuka yang disiapkan oleh koki kelas 4. Kelas 4, ya, dia terkekeh karena bahkan di Flaming Empire tidak ada profesional dengan peringkat seperti itu. Seorang profesional kelas 4 tingkat rendah setidaknya harus berada di level 80. Oleh karena itu, Gloria mau tidak mau berpikir bahwa Minos hanya mempermainkannya. Lagi pula, bahkan jika dia membawanya ke tempat seperti itu, bagaimana dia akan membayar tagihannya? P.O. Para profesional seperti itu dibayar dengan kristal bermutu tinggi, dan bukan berarti satu atau dua kristal mampu membeli makanan dari koki dengan kualitas seperti itu. Dia kemudian bertanya, jadi, maksudmu kita akan mengadakan lebih banyak pertemuan seperti hari ini? Kau benar, Gloria sayang. Dia tersenyum padanya, menunjukkan ketertarikannya. Tapi jangan terburu-buru, mari kita nikmati kencan pertama ini dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dia tertawa pelan, dengan salah satu lengannya dipegang oleh Minos, berjalan di sampingnya dan merasa senang dengan semuanya. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Tetapi bukankah menurutmu ini terlalu dini untuk mencoba mengenalku lebih baik? Kamu belum menjadi kaisar spiritual. Dia menggodanya, menyentuh topik tentang janji yang telah dia buat padanya. Benar, aku bukan kaisar spiritual, tapi aku bisa dengan mudah mengalahkan seseorang di level 60. Bahkan seseorang dengan latar belakangmu yang berada pada level itu mungkin bukan tandinganku. Dia kemudian melihat wajah kanannya, tertarik melihatnya beraksi. Aku telah mendengar banyak cerita terkait kehebatanmu, tapi aku belum pernah melihatmu secara langsung untuk menilai apakah kamu sebaik itu. Mengapa kamu tidak menunjukkannya padaku lain kali? Row, siapa yang tahu di masa depan, tapi tidak sekarang. Minos segera menolak. Dia ingin berkencan dengan Gloria, tetapi menunjukkan tekniknya adalah hal lain. Wanita ini tidak seperti orang lain yang pernah dia lawan sebelumnya. Misalkan dia kebetulan memiliki teknik tingkat emas. Kemudian, dia dapat dengan mudah menyadari bahwa dia memiliki serangkaian teknik lengkap yang mengevaluasi dirinya dengan indera spiritualnya yang kuat. Dan karena dia masih tidak ingin terlibat secara mendalam dengan gereja spiritual atau kekuatan tingkat tinggi lainnya, melakukan hal yang tidak perlu seperti itu adalah hal yang bodoh. Cek, ... Setelah beberapa waktu, Minos dan Gloria sudah duduk berhadap-hadapan mengelilingi meja elegan, dengan 2 piring salad dan 2 gelas minuman berwarna merah tua di depan mereka. Di tempat mereka berada, restoran terbaik di kota ini, mereka berada di area luas yang terdapat beberapa meja mewah lainnya, namun tidak ada orang lain di sekitarnya. Faktanya, kecuali staf juru masak kelas 2 tingkat menengah yang melayani mereka, tidak ada seorang pun di sana yang mengganggu Minos dan Gloria. Namun, meskipun terdapat cukup ruang untuk setidaknya 10 pasangan untuk bersantap dengan nyaman di sana, Minos dan Gloria hampir tidak dapat melihat sekeliling karena pencahayaan terfokus pada meja mereka. Dan saat mereka mencicipi hidangan di restoran itu, Minos dan Gloria sedang mengobrol tentang hal-hal pribadi dalam kehidupan mereka. Jadi, sebagian dari keluargamu berasal dari kerajaan akhir, ya. Minos berkata dengan rasa ingin tahu, merasa menarik mengetahui hal seperti itu tentang Gloria. Tidak heran dia berambut merah. Tempat itu berasal dari zaman kuno, tempat dengan konsentrasi orang dengan pigmentasi rambut tertinggi di benua itu. Dia memikirkan informasi yang ditinggalkan oleh Henricus Longus. Ya, ibuku meninggalkan bagian benua itu berabad-abad yang lalu melalui turnamen spiritual. Setelah itu, dia bertemu ayahku dalam misi bersama sekte tempat dia bergabung dengan kelompok dari gereja spiritual. Beberapa waktu kemudian, mereka menikah di gereja spiritual. Gloria mengatakan ini dengan suara pelan, mengingat cerita yang sering dia dengar saat masih kecil. Jadi, begitulah baiklah, harus kukatakan bahwa aku kagum dengan pencapaian ibumu.
Tentu saja tidak mudah baginya untuk meninggalkan wilayah itu dan menang di kekaisaran. Ya, dia selalu mengatakan itu padaku. Gloria tersenyum bangga. Aku bertanya-tanya bagaimana reaksi ibumu terhadap gagasan untuk kembali ke wilayah ini. Dia tersenyum pada Gloria, membuatnya memahami sesuatu yang agak berbeda dari maksudnya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya tinggal di sini? Wajah Gloria sedikit memerah, dan dia berkata, tidak, meskipun ibuku mengajariku tentang daerah ini dan tanah airnya, aku tidak pernah menganggap diriku sebagai orang dari daerah itu. Kenapa? Apakah kamu ingin aku ada di sini supaya kamu bisa lebih sering bertemu denganku? Minos lalu tersenyum, tak menampik kalau menurutnya hal seperti itu memang menarik. Saya pikir Anda akan segera datang untuk tinggal di sini. Benarkah? Apakah kamu begitu percaya diri? Dia menggigit bibirnya dan memikirkan betapa pria itu sangat menginginkannya. Ya, lagi pula, mengapa gereja spiritual terus menjauhkan pemimpin regionalnya begitu seseorang di sekitar sini melampaui kekuatannya? Gloria terkejut, menyadari bahwa Minos sedang bercanda dengannya, membicarakan sesuatu yang berbeda dari yang ada dalam pikirannya. Bukankah dia berbicara tentang mengambilku sebagai istrinya? Dia memikirkannya dengan wajahnya memanas pada tingkat yang mengkhawatirkan. Minos menyadari masalahnya dan menahan tawanya. Ketika saya menyerahkan kekuasaan Anda, gereja secara alami tidak perlu khawatir tentang memiliki perwakilan tetap di kawasan yang lebih kuat dari para pemimpin kawasan. Pada saat itu, kemungkinan besar kamu akan dikirim untuk tinggal di sekitar sini. Dia kemudian meletakkan salah satu tangannya di tangan kiri Gloria dan berkata dengan lembut. Mungkin di kota kering. Matanya membelalak mendengar ini, menyadari bahwa ini bisa terjadi jika Minos mengalahkannya, tapi segera setelah itu, jantungnya yang berdebar sedikit melambat, dan dia tersenyum padanya. Apakah kamu yakin melakukan ini? Aku tidak ingin memberi tekanan pada pundakmu, tapi bakatku tinggi. Aku khawatir ini tidak akan mudah. Bab 969 berangkat ke tempat negosiasi. Minos tidak terkejut mendengar kata-kata Gloria. Baginya, wanita ini pasti memiliki bakat yang tinggi, atau dia tidak akan memiliki kekuatan setinggi itu di usianya. Dan mengingat posisinya di gereja spiritual, pemuda ini tahu bahwa organisasi seperti itu menghargainya. Lagi pula, meskipun wilayah ini tidak begitu relevan bagi gereja, posisi perwakilannya pasti relevan. Posisi seperti Gloria hanya diberikan kepada orang-orang dengan prospek bagus dalam gereja spiritual. Mereka yang kemungkinan besar memiliki peluang untuk naik pangkat di organisasi tersebut hingga mereka mencapai kantor pusat. Meski begitu, bakat Gloria setara atau lebih tinggi dari klasifikasi perak. Yah, kamu memang berbakat, tapi maju di tahap ke-6 jauh lebih mudah daripada melakukan hal yang sama di tahap ke-7. Dan karena aku jauh lebih kuat daripada level yang dekat denganku, aku tidak perlu mencapai levelmu untuk menyamainya, kamu dalam hal kekuatan. Dia memandangnya dengan ekspresi percaya diri dan melanjutkan. Jadi, itu akan terjadi lebih cepat dari yang kamu kira. Dia mencoba membantahnya, tapi nyatanya, Minos benar. Dia pasti bisa mencapai level 60 sebelum aku mencapai level 70. Setelah itu, kekuatannya bisa menyamai kekuatanku dengan cepat. Tapi bagaimanapun juga, jangan terlalu memikirkan masalah yang akan terjadi jika Anda harus datang dan tinggal di wilayah utara benua tengah. Begitu banyak perubahan yang akan terjadi sementara itu, dan Anda mungkin ingin datang ke sini sendiri, dia bercanda dengannya sambil tersenyum. Benarkah? Mari kita lihat bagaimana kamu melakukan itu. Aku ingin melihat apakah kamu dapat menepati begitu banyak janji Setelah lebih dari 1 jam, Gloria dan Minos akhirnya tiba di depan kamarnya, saling tersenyum atas pertemuan mereka. Mereka sudah mengenal satu sama lain sedikit lebih baik selama perjalanan yang mereka lakukan bersama melalui kerajaan ombak. Namun karena perbedaan situasi pada kedua kesempatan tersebut, percakapan hari ini menjadi lebih alami. Dan dengan membicarakan detail kehidupan mereka yang belum pernah mereka lakukan di kesempatan lain, keduanya semakin mengenal satu sama lain. Terlebih lagi, rayuan di antara keduanya tampak lebih cocok pada hari ini, dan tidak ada yang bisa menahan kegembiraan atas waktu yang mereka habiskan untuk makan bersama di restoran itu. Minos, itu kencan yang menyenangkan. Aku berharap bisa mengulangi pengalaman itu di masa depan. Dia mengatakan ini padanya sambil berdiri membelakangi pintu kamarnya. Oh, kalau begitu aku harus mengatakan itu saling menguntungkan.
Bagaimanapun juga, apakah menurutmu pengalaman malam ini menggantikan kesalahanku sebelumnya? Dia bertanya dengan suara rendah sambil berjalan perlahan ke arahnya. Gloria tersenyum ketika mengingat hal ini, senang dengan cara dia menunjukkan ketulusannya. Aku pikir kamu hampir menebus semua itu. Tetapi jika kamu ingin menghilangkan keseimbangan negatifmu denganku, aku khawatir kamu harus berusaha sedikit lebih keras. Dia berkata dengan nada menggoda, membuka pintu itu dengan salah satu tangannya, masih menghadapnya. Yah, kalau begitu aku harus berusaha lebih keras. Minos menjilat bibirnya dengan penuh nafsu sebelum akhirnya menarik pinggang wanita itu ke arahnya dan bergerak menuju bibirnya yang menggoda itu, P.O. Memem gelombang. Keduanya kemudian berciuman dalam-dalam, lidah mereka menari dengan panik saat mereka berpelukan dan perlahan berjalan ke ruangan itu. Namun, saat melakukan hal itu, tak satu pun dari mereka yang mencoba melepaskan pakaian satu sama lain, seperti yang Gloria jelaskan kepada Minos di masa lalu. Gloria sangat memperhatikan kesuciannya, dan karena Minos dan dia baru mengenal satu sama lain, dia tidak berniat membiarkan Minos dengan mudah mengenakan pakaiannya. Tidak, jika dia menginginkannya dan dia akhirnya menyukainya, hal lebih hanya akan terjadi setelah mereka tahu apa yang mereka inginkan satu sama lain. Gloria bukanlah seseorang yang memikirkan hubungan biasa. Jadi, segalanya akan menjadi rumit bagi Minos. Memem gelombang. Gloria, kamu terlihat sangat seksi gelombang, Minos berkomentar di tengah ciuman dan napas mereka yang gelisah, merasakan panas tubuhnya memengaruhi dirinya sendiri. Memem gelombang benar-benar panas di sini gelombang. Tapi jangan berpikir aku tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan mengatakan itu gelombang. Dia menatap matanya dan kemudian ke bibirnya, merasakan dorongan untuk melanjutkan permainan ini. Row. Memem gelombang. Hah gelombang kalau kamu tidak mau melepas bajumu, setidaknya biarkan aku menenangkan panas ini gelombang, kata Minos sambil memainkan jari-jarinya sambil mengarahkan mulutnya ke leher telanjang Gloria. Ah gelombang, dia mengerang saat dia merasakan cara pria itu menyentuhnya, meskipun dia tidak berani menyentuh atau pantatnya. Minos, apa yang kamu lakukan? Aku merasa aneh gelombang. Namun Minos mengabaikan protes di tengah rangan wanita itu, melanjutkan pekerjaannya menenangkan api di tubuh surgawi Gloria. Aku tidak bisa melepas bajumu, tapi siapa bilang aku butuh itu untuk membuatmu orgasme? Dia tersenyum dalam hati, dengan penuh nafsu membayangkan betapa Gloria akan bertahan sebelum menyerah padanya. Jika kamu ingin aku berhenti, katakan saja. Kalau tidak, aku akan melanjutkan. Memem gelombang. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Setelah pertemuan hangat Minos dan Gloria, keduanya tidak melakukan lebih dari yang diinginkannya, tetapi Stuart muda telah berhasil menenangkan api si rambut merah itu dengan metodenya. Jadi, setelah mengolah dan menyelesaikan masalah kecil tentara di kota kering, Minos akhirnya bersiap untuk melakukan perjalanan ke utara menuju lokasi yang disebut perundingan perdamaian. Nona Maisi, apakah Anda yakin ingin menemani Tuan Muda? Menurut saya wanita itu tidak berbahaya baginya. Dilian bertanya kepada Ibu Minos sambil mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok yang berangkat untuk negosiasi perdamaian. Di sisi luar gerbang utara tembok lokal, ada beberapa orang dari bawahan atau sekutu kota kering yang mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Minos. Pada saat yang sama, beberapa binatang sedang menunggu untuk berangkat. Di antara orang-orang dari kelompok Minos adalah Gloria, ibu dari Stuart muda, Abi, dan Ruth, mereka yang menemani penguasa setempat ke lokasi negosiasi di selatan Kerajaan Ombak. Maisi lalu berkata pada Dilian, aku belum yakin tentang itu. Di sisi lain, Minos dan kedua wanitanya sudah berada di belakang Maida, bersiap lepas landas dari tempat ini. Minos lalu berkata, Dilian, Emlyn, Mia, tetap waspada beberapa hari ke depan, tapi bersiaplah untuk akhir perang. Setelah aku kembali, kita akan memulai perluasan dataran hitam. Saya harap kota kering dan pasukan kita siap untuk itu. Baiklah, Tuan Muda. Mia mengatakan ini sebelum Dilian mengulangi kata-kata serupa. Serahkan ini pada kami. Aku ragu ada di antara manusia ini yang akan datang ke kota kering, tapi jika terjadi sesuatu yang aneh, aku akan melindungi tempat ini. Emlyn berkata dengan suara rohaninya yang agung, sambil menganggukkan kepalanya yang besar kepada Stuart muda. Sementara itu, Gloria diam-diam mengamati situasi itu, duduk di punggung monsternya sambil menunggu keberangkatan mereka. Dia bisa saja meninggalkan tempat ini, tapi karena kelompok Minos sedang menuju ke tempat yang sama dengannya,
wanita ini lebih memilih untuk bepergian bersama mereka. Sepertinya kepercayaan dirinya tidak hanya terhadap wanita, dia menghela nafas dalam hati, merasa terkesan dengan cara Minos menangani situasi tersebut. Dia tidak melihat bagaimana perang ini bisa berakhir secepat prediksi Minos. Namun setelah berminggu-minggu tinggal di kota kering dan beberapa hari lebih dekat dengannya, dia mulai menganggap perkataannya beralasan. Tidak masalah, tidak ada bedanya bagi gereja siapa yang akan memenangkan perang. Dan jika dia memenangkan konflik ini dengan cepat, akan lebih baik bagi semua orang. Dia berasumsi sambil berharap, memang benar perkataan Minos. Setelah itu, orang-orang itu dengan cepat berangkat ke arah utara, meninggalkan Dilian dan yang lainnya dikam di luar pintu keluar utara tembok setempat. Bab 970 kedatangan berbagai pihak. Saat rombongan Minos sedang dalam perjalanan menuju kawasan Kota Kuning, beberapa rombongan tiba di sebuah kamp besar di utara kota itu. Di bagian paling selatan Kerajaan Ombak, di daerah semi-gurun, terdapat kamp besar yang didirikan oleh cabang gereja spiritual negara bagian ini untuk mengakomodasi negosiasi gencatan senjata. Gereja menjadi tuan rumah acara besar ini karena tidak ada orang lain di benua ini yang dapat mengajak pihak-pihak yang berbeda dalam konflik tersebut untuk berbicara. Dan justru karena lokasi ini paling dekat dengan masing-masing pihak yang terlibat konflik, maka kamp ini didirikan di sana. Bagaimanapun, tempat itu sangat besar, tapi tidak banyak orang di sekitarnya. Sebaliknya, hanya jenderal spiritual dan raja spiritual terkuat dari setiap organisasi yang terlibat dalam perang yang datang ke tempat ini. Tapi karena area ini dibangun untuk menampung setiap rombongan kerajaan dengan nyaman, kamp ini sangat besar, dan bagi siapapun yang melihatnya dari jauh, itu terlihat seperti desa kecil dan bukan hanya desa sementara. Namun, meski tidak banyak orang di sekitarnya, dari waktu ke waktu, binatang bersayap muncul di langit di sana, membawa semakin banyak orang ke pertemuan bersejarah ini. Dan beberapa dari mereka tiba pada saat ini, mendarat di sisi berbeda dari area itu. Luke, apakah kamu yakin tentang ini? Kupikir kamu sudah menyerah untuk kembali ke kekaisaran. Kaisar spiritual yang telah membawa Tuan Muda keluarga Nash kembali ke wilayah ini menanyakan hal ini dengan ragu. Setelah mendengar itu, pemuda yang berdiri di samping Oril di atas binatang buas pria ini mengangguk setuju ketika dia melihat ke arah kamp yang akan mereka datangi. Ya, kupikir dengan kembali ke sini, segalanya bisa kembali seperti semula, tapi aku salah, dia tulus. Jika ingin menjalani kehidupan biasa, saya lebih suka mempertaruhkan hidup saya di Kekaisaran Barat mengingat kecilnya peluang sukses yang mungkin saya peroleh di sana. Oh, dengan terkejut pria itu mengungkapkan, merasa puas dengan jawaban pemuda itu. Mereka telah meninggalkan Pulau Batu beberapa hari yang lalu untuk mengamati negosiasi yang akan terjadi di tempat yang dibangun oleh gereja ini karena hal seperti ini tidak sering terjadi. Sial, bahkan di bagian lain benua ini, peristiwa nyata seperti itu bisa memakan waktu puluhan ribu tahun untuk terjadi. Lagi pula, tidak setiap hari muncul kekuatan yang bangkit melawan kekuatan yang sudah mapan dan mencabik-cabik pihak lain hingga pada titik di mana negosiasi gencatan senjata diperlukan. Negosiasi seperti ini memang sering terjadi, namun selalu melibatkan kekuatan yang levelnya sama. Namun, Oril Holt menemukan situasi yang tidak biasa di wilayah utara benua tengah ini. Di sini, kekuatan yang lebih lemah dari banyak lawannya menunjukkan tanda-tanda kemenangan. Lantas, bagaimana mungkin keduanya yang memiliki harapan hidup yang pendek dibandingkan sungai waktu tidak memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara ini? Tidak masuk akal jika melewatkan kesempatan seperti itu. Karena itu, keduanya hadir menemani rombongan keluarga kerajaan Pulau Batu, sama-sama penasaran ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Luke muda, khususnya, adalah yang paling tertarik. Setelah mengetahui perbuatan Minos, yang masih menyimpan kebencian atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, tuan muda ini ingin bertemu orang seperti itu. Setidaknya, ini bisa membuktikan ketakutan terbesarnya, yang akan membantunya melanjutkan kehidupannya di Kekaisaran Barat. Sepertinya pemuda ini akhirnya sedikit dewasa, ya. Oril memandang rendah Luke muda, senang dengan perubahan keputusan orang seperti itu. Dia tahu bahwa kekaisaran itu bukan untuk semua orang dan Luke mungkin menyelamatkan nyawanya sendiri dengan kembali ke wilayah ini. Namun sebagai kultivator, mereka tidak perlu takut akan bahaya yang ada dalam perjalanan kekuasaan. Tidak, ketika mereka menerima takdirnya sebagai kultivator dan mempelajari teknik pertama mereka,
setiap orang secara tidak sadar akan mulai menjalani jalan hidup yang panjang dan kejam ini. Tapi tanpa kekuasaan, tanpa komitmen, orang-orang seperti itu hanya bisa bergantung pada mereka yang mendominasi jalan. Namun, tidak semua dominator akan berbuat baik. Jadi, dalam pandangan ahli ini, perubahan pikiran Luke diperlukan agar dia bisa menjadi dewasa dalam menghadapi situasi kelamnya. Dan dengan pemikirannya tentang apa yang diperlukan untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, Oril akhirnya menyadari kehadiran itu di sekitar dan berkata kepada Luke, "Yah, jika kamu yakin, kami akan kembali ke Kekaisaran dalam beberapa minggu. Saya ingin melihat hasil langsung dari pertemuan yang melibatkan begitu banyak pakar regional ini." "Apakah begitu?" Luke tersenyum, tertarik dengan gagasan untuk bisa tinggal beberapa hari lagi di wilayah ini. "Apakah mereka akan bertarung di sini? Saya ingin tahu seberapa kuat Minos dan raja-raja daerah." "Hahaha, aku juga. Bagaimanapun, aku yakin kita tidak akan butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Hampir semua orang sudah ada di sini." Di dalam bangunan yang indah di kamp itu, Jade Charlin sedang bermeditasi di atas bantal kultivasinya sementara dia memiliki senyum menawan di wajahnya. Dia baru menerima pesan dari suaminya 3 hari yang lalu, yang memberi perintah agar dia melanjutkan kesepakatan dengan Minos. Namun, apa yang membuatnya paling bahagia adalah kesempatan untuk bertemu lagi dengan pemuda kasar yang telah mendominasi dirinya dengan cara yang hanya bisa dia pahami. Minos telah mengatasi frustrasi seksual selama bertahun-tahun dari spesialis regional ini, yang sekarang dia akan bertemu dengannya membuatnya semakin cemas. "Minos bisa berada di sini kapan saja. Kuharap dia punya waktu untuk mengunjungiku secara pribadi." Dia menggigit bibir bawahnya secara sensual, merasakan guncangan pada adik perempuannya, yang, setelah pertemuan pertamanya dengan Minos, hidup lembab, meskipun beberapa dekade sebelumnya hampir kering total. "Pokoknya, aku senang karena akhirnya melanjutkan perjalanannya menuju Kekaisaran. Itu akan mengurangi kesulitanku untuk menyembunyikan hubungan terlarangku dengan Minos." Dia tersenyum, mengingat putrinya bersikeras untuk tinggal di tempat ini sampai Minos tiba. Kara tidak yakin apakah Minos berada di kota kering karena penguasa ini melakukan perjalanan berulang kali melalui wilayah tersebut. Dan mengingat dia tahu dia akan datang ke tempat ini, dia telah mencoba untuk tinggal di daerah ini setidaknya sampai kedatangannya. Namun, setelah mengetahui kedatangannya di kota kering beberapa hari yang lalu, dia segera berangkat ke tempat itu, di mana dia bermaksud untuk tinggal selama beberapa hari di dekat Minos. Adapun Ford, dia bahkan tidak berhenti di tempat itu ketika rombongan mereka tiba di sini beberapa hari yang lalu. Sebaliknya, dia hanya melanjutkan perjalanannya kembali ke Kekaisaran, berharap menemukan kedamaian batin dan melupakan apa yang telah dia lihat dan dengar. Bagaimanapun, ketika Jade sedang bermeditasi diam-diam di tempat yang tampak seperti sebuah ruangan itu, tiba-tiba seseorang datang membawakan informasi kepadanya. "Yang mulia, para pemimpin tentara sekutu kita sudah ada di sini." Seorang wanita parubaya mengatakan ini sambil melihat ke tanah, menyebutkan orang-orang di dataran hitam bahwa Ratu menuntut kehadiran mereka di tempat ini. "Baiklah, aku akan bicara dengan mereka sebentar lagi," kata Jade sambil berdiri dan menuju ke lemari. "Baiklah, saya akan menyiapkan segalanya untuk penarikan pasukan kita dari dataran hitam guna menyelesaikan negosiasi ini. Minos sepertinya orang yang berakal sehat, tapi sebaiknya jangan ambil risiko dengannya. Sedangkan bagi mereka yang budidayanya lumpuh, kita hanya bisa berduka atas mereka." Dia menghela nafas dan berterima kasih kepada Tuhan karena Lynette tidak membunuh siapapun selama berbulan-bulan di dataran hitam. Jika tidak hanya Raja Charlin tetapi seluruh keluarga kerajaan di negara bagian itu akan melemah karena budidaya spiritual wanita itu dihancurkan. Saat Jade berjalan menuju bawahan dan pengikutnya, seorang pria yang relatif muda dengan rambut hitam dan janggut dengan warna yang sama mendarat di sisi selatan kamp itu. Mendesah, "Aku akhirnya berhasil sampai ke tempat sialan ini. Saya harap semua orang ini sudah tiba di sini sekarang, atau saya harus tinggal lebih lama lagi di wilayah miskin ini." Dia diam-diam memikirkan hal ini saat dia turun dari kadal bersayap raksasanya, yang menunjukkan puncak budidaya tahap ke-6.